pintu kebaikan yang lain. Bahkan pintu kebaikan ma la yakhturu laka bibalin wa la yaduru laka bi khayalin. Tidak pernah terpikir oleh kita atau tidak terbesit dalam khayalan kita, tetapi Allah tunjukkan kita. Ya, Allah tunjukkan kita kepada pintu-pintu kebaikan tersebut. Kemudian kita sampai di sini baru kita masuk kepada dalil, ya. Dari penjelasan di atas apakah ada dalilnya? Ya, tentunya ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, khususnya dari hadis Nabi SAW yang sangat banyak. Dan di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala membawakan dalil yang pertama, ya, ja'a fi sahihil Bukhari. Berikut dalilnya adalah dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Ya, kalau di catatan kaki di bawah, ya, dalam bahasa Arab dikatakan di hasyiahnya itu Imam Bukhari mengeluarkan hadis yang akan kita bacakan ini ada 6 tempat. Ada 6 nomor di dalam Sahih Bukhari, hadis 115, hadis 1126, hadis 3599, hadis 5844, hadis 6218 dan hadis 7069. Hadis yang sama. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari di 6 tempat atau di 6 nomor. Min hadisi Ummi Salamata Ummul Mukminin, dari hadis ibunda kita, istri Nabi SAW, Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, zaujin Nabi SAW, istri Nabi SAW, annaha qalat, sesungguhnya dia berkata dalam riwayat hadis ini. Dia menceritakan tentang keadaan Nabi SAW. Nabi sedang tidur malam sepertinya, kemudian tiba-tiba terbangun. Istaiqadha Rasulullah SAW zata lailatin. Ya, ini dia adalah malam hari. Rasulullah SAW tiba-tiba terbangun dari tidurnya pada satu malam. Faqala, langsung terucap di lisannya Rasulullah itu bangun, kemudian langsung mengucapkan la ilaha illallah. Ya, di dalam riwayat yang lain tadi kan disebutkan 6 riwayat, jadi ada beberapa lafaz. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain dikatakan qala subhanallah. Kalau tadi apa? La ilaha illallah. Di dalam riwayat yang lain dikatakan subhanallah. Madza anzalallahu hadhil ayata minal fitani. Madza fatahallahu hadhil lailata minal khazaini. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga dikatakan oleh para ulama. Salah satu contohnya adalah bagaimana salah satu ucapan ini yang kita ucapkan tepat pada kegunaannya. Di antaranya apabila mendapatkan sesuatu perkara yang mengherankan, ya, atau sesuatu perkara yang mungkin mengerikan atau menakutkan, yang namanya bangun dari tidur, mungkin ada mimpi, ya. Ketika itu boleh kita mengucapkan la ilaha illallah. Atau dalam keadaan kita jaga melihat sesuatu perkara, kita katakan la ilaha illallah. Atau kita mengatakan subhanallah. Ya, jadi penggunaan ini kata para ulama juga harus tepat sesuai dengan praktek dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madza anzalallah, apa yang telah diturunkan oleh Allah pada malam hari ini dari fitnah-fitnah yang banyak. Kemudian dilanjutkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bukakan pada malam hari ini dari perbendaharaan kekayaan, minal khazain. Kita dengarkan penjelasan daripada Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ini masih ada sambungan hadisnya. Beliau memberikan komentar sedikit atau penjelasan. Lahid, kata beliau, ayyuhal qari'ul karim. Perhatikan wahai saudaraku, wahai orang-orang yang membaca hadis ini, ya, orang-orang yang mulia yang membaca hadis ini. Fitanun nazalat, fitnah telah turun. Sedikit berbicara tentang fitnah, selalu diulangi oleh para ulama dalam penjelasan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah bahwa fitnah itu secara umum terbagi menjadi 2. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat, masalah kerancuan dan keraguan dalam beragama atau dalam salah mengamalkan agama. Makanya orang yang mengira dia mengamalkan agama atau dia mengatakan dia bertauhid tetapi dia ternyata melakukan kesyirikan, ini namanya fitnah syubhat, salah jalan.
Ya, atau orang yang dia seolah-olah bahkan dia mengklaim bahwa dia mengamalkan sunnah, ini ajaran Islam, tetapi dia mengamalkan perbuatan lawannya itu bid'ah. Ini fitnah syubhat. Fitnah di dalam beragama. Jadi fitnah dalam beragama itu ada orang yang ragu dalam agamanya, ada orang yang sudah beramal agama tapi menyimpang dalam prakteknya, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga namanya fitnah. Ada fitnah syahwat berkaitan dengan harta, tahta, dan wanita. Ya, dan ini dikatakan juga fitnah. Kemudian telah dijelaskan di sini fitanun nazalat, fitnah yang telah turun. Wa abwabu khazaini khairin futihat. Bersamaan dengan itu adanya pintu-pintu perbendaharaan kebaikan telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ila madza arsada alaihi salatu wassalam. Kalau kita membaca ini, kita belum paham. Jika Syekh hanya menjelaskan secara umum, kemudian beliau mengatakan sebenarnya kepada apa Rasulullah SAW menunjukkan hal yang seperti ini. Kenapa Rasulullah SAW di satu malam yang dia bangun dari tidurnya, dia terkejut. Di riwayat yang lain dikatakan dia bergetar, dia terkejut. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, dan riwayat yang lain dikatakan subhanallah, ma anzalallahu hadhihi al-laila minal fitan, ma fatahallahu hadhihi al-lailata minal khazain. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam perkataannya tersebut, fitan dan khazain? Ya, kemudian sebenarnya lanjutan hadis ini nanti kita akan jelaskan penjelasannya. Man yuqidu sawahibal hujurati yusallina. Kemudian Nabi SAW menyambung pembicaraannya atau hadisnya atau sabdanya dengan kata-kata, siapa di antara para suami atau laki-laki yang membangunkan, aiqadha yuqidu, membangunkan, maksudnya membangunkan, yusallinya untuk salat malam. Ini keutamaan salat tahajud kata para ulama. Ya, yaitu bisa menyelamatkan orang dari berbagai macam fitnah, dan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu kebaikan. Man yuqidu sawahibul hujurat. Sawahibul hujurat, sawahib itu sahib yang memiliki hujurat, kamar, maksudnya adalah para istri. Yusallina, sehingga mereka wanita-wanita salat. Ini penjelasan berikut. Tadi lapas hadis, penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan fa idza kunta turidu li nafsika ittiqa'al fitan. Ini dia intinya. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi sedikit, beliau juga menjelaskan apabila kamu wahai manusia, atau kamu wahai laki-laki, atau secara umumnya kita semua. Ya, apabila kamu ingin untuk menyelamatkan, membentengi dirimu dari berbagai macam fitnah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa turidu li nafsika abwabal khair wa durubal khair wa mafatihal khair. Dan kamu menginginkan pada dirimu pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan yang ditempuh kebaikan yang telah juga dilakukan oleh orang-orang yang saleh, bahkan juga mafatihal khair. Nah, ini dia pembahasan kita berkaitan dengan kaifa takunu miftahan lil khair, dan begitu juga kamu bisa menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Kata beliau, hadis ini berbunyi yusallina, yaitu perkara salat. Fahiya fi shalah. Ya, subhanallah, banyak orang yang ingin selamat dari berbagai macam fitnah. Seperti yang kita sebutkan tadi, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Tapi kita lupa. Ya, apalagi salat wajib, kita perhatikan dengan perhatian yang sangat besar, rukunnya, wajibnya, ya, syaratnya, bahkan juga sunatnya. Maka ini akan membuat seorang itu akan diselamatkan oleh Allah daripada berbagai macam fitnah, apalagi fitnah syahwat. Makanya para ulama mengatakan seorang bisa selamat dari fitnah syubhat dengan ilmu. Ya, makanya orang banyak sesat itu fitnahnya. Fitnah adalah fitnah syubhat. Mohon maaf, fitnah syubhat. Orang yang ingin selamat daripada fitnah syubhat, dia harus berilmu, menuntut ilmu, belajar agama terus sampai mati. Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selalu mengatakan, ya, tanpa terkecuali seorang ulama pun, seorang ustadz pun, seorang kiai pun, seorang yang sudah mengambil pendidikan strata tinggi di dalam formal pendidikan, termasuk mungkin dia sudah sampai tingkat kepada program S3, doktor, ya,
Tetap dia menuntut ilmu, tidak boleh berhenti menuntut ilmu. Dia menggali, membaca dan terus mencari. Kalau ada gurunya yang mungkin lebih berilmu, dia bisa mengambil manfaat. Dia duduk sebagaimana para ulama dahulu. Ulama itu sudah jadi ulama, tapi dia juga masih mengambil manfaat dari ulama yang lain yang mungkin dia tidak dapatkan ilmu, ya, yang dia tidak mendapatkan itu pada dirinya. Ini untuk menghilangkan dari fitnah syubhat dengan ilmu. Maka orang yang tidak mau menuntut ilmu, malas menuntut ilmu, bahkan merasa sudah cukup, sudah strata pendidikan sudah cukup, nggak baca lagi, nggak mau lagi ada masukan-masukan dari para ulama atau masyayikh, maka ini dia akan bisa tersesat, dia akan kena fitnah syubhat. Tidak sedikit kita mendapatkan orang-orang yang mohon maaf memiliki gelar profesor, doktor segala macam, dia sesat. Ya, mungkin diantaranya background pendidikannya dari ilmu yang dia pelajari juga tidak benar, atau seperti tadi tidak mau menambah. Dan fitnah yang kedua, fitnah syahwat, yaitu dengan keyakinan. Tumbuhnya keyakinan di dalam hati kita kepada Allah, kepada hari akhirat, pembalasan, ya, baik yang baik dibalasi dengan pahala dan surga, yang buruk dibalasi dengan berbagai macam musibah, bahkan begitu juga di akhirat. Maka ini namanya keyakinan, maka akan terselamatkan daripada fitnah syahwat. Maka salah satunya adalah dengan sholat, ibadah yang besar dari menyelamatkan seseorang daripada fitnah, dan juga akan membuat seorang itu bisa menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan adalah perkara sholat. Kita telah sebutkan tadi, ini kewajiban di dalam rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat, perkara yang besar, yaitu perkara sholat. Apakah mungkin seseorang itu dikatakan dia cuek saja dalam sholatnya, bahkan mungkin sholatnya wajib, ya sholat gitu saja, asal-asalan saja, ya, nggak tahu hukumnya bagaimana sholat laki-laki di masjid, ya, walaupun ada khilaf, tetapi dikatakan sunan muakkadah paling rendah. Sunan muakkadah itu penekanannya dekat kepada wajib, tapi mayoritas para ulama, ya, dikatakan kalau jumhur dalam pembahasan fikih sunan muakkadah, tetapi kekuatan dalil yang menunjukkan wajib sangat banyak sekali. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sedang sakit pun dipapah untuk datang ke masjid oleh 2 orang sahabat, dia tetap ke masjid. Begitu juga dalil yang menunjukkan seorang yang buta, Ibnu Ummi Maktum, yang mengatakan bahwa dia mendengar azan, kata Rasulullah, kamu mendengarkan azan walaupun kamu tidak melihat, berangkat ke masjid. Ada juga dalil yang mengatakan kalau ada laki-laki yang dewasa tidak pergi ke masjid dari kaum muslimin, maka saya akan perintahkan seorang untuk mewakili saya menjadi imam. Kata Nabi, saya berangkat dan saya membawa kayu bakar, saya bakar rumah-rumah mereka karena mereka meninggalkan kewajiban. Nah, ini dalilnya. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan seorang itu atau saya dan Anda bisa diberikan oleh Allah pintu-pintu kebaikan, sementara dalam perkara sholat wajib, perkara sholat untuk ke masjid kita malas-malasan bagi laki-laki yang dewasa. Kecuali uzur, ya, kalau uzur ada masalah, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala yang sama, walaupun sholat di rumah dalam keadaan sakit dan yang lainnya. Tapi dalam keadaan kita tidak ada uzur dan tidak ada penghalang, ya, maka bagaimana dikatakan si fulan itu, apalagi kalau terdengar si fulan itu kiai besar, ustaz ini segala macam, khalifah, tapi pemimpin dalam agama, tapi enggak sholat ke masjid. Nah, ini perhatian kepada sholatnya enggak ada. Ya, perhatian kepada sholatnya enggak ada. Apalagi seorang yang ingin dia juga semakin ingin mendapatkan, sesuai dengan hadis tersebut, penjelasan Syekh Abdul Razak, ingin mendapatkan semakin banyak pintu-pintu kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Bahkan dia menjadi pembuka pintu kebaikan. Bahkan dia diselamatkan daripada fitnah, berbanyak sholat. Sholat wajib sudah jelas. Perhatikan bagaimana tadi telah kita sampaikan. Makanya yang paling utama itu, sebagaimana hadis yang sahih, perempuan itu di rumah dan pahalanya lebih besar daripada di masjid. Ini juga untuk dalam rangka menjaga fitnah. Bukankah kita mengetahui dengan keluarnya seorang wanita dari rumahnya walaupun ke masjid itu akan menimbulkan fitnah? Iya. Ya, boleh pergi ke masjid, boleh, tidak boleh dilarang, bahkan hukumnya berdosa. Tetapi kita lihat bagaimana perkara salat ini yang kita cari yang paling tepat dengan kita. Perempuan bagaimana, muslimah, dan laki-laki bagaimana seorang muslim. Dan ini adalah salah satu perkara yang besar untuk menyelamatkan kita daripada fitnah. Begitu juga memperbanyak salat-salat sunat. Ya, memperbanyak salat-salat sunat. Dalil yang sangat jelas sekali kita selalu membaca dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT mengatakan atau berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar, ya, dan salat.
Di dalam surah As-Sajdah dikatakan dengan sabar, ya, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka mendapatkan pertolongan Allah, mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan kemenangan dengan kesabaran dan mereka yakin. Ya, sehingga para ulama mengatakan tunalul ilmu bisabri wal yakin. Tunalul imamata atau imamatu bisabri wal yakin. Kepemimpinan atau menjadi imamah, menjadi orang yang insya Allah diberikan oleh Allah kebaikan dan mungkin menjadi pelopor kebaikan, menjadi pemimpin yang saleh dan baik atau seorang ulama dengan dua syarat, bisabri wal yakin. Dengan adanya kesabaran dan adanya keyakinan. Makanya para ulama itu jadi ulama, mereka sabar itu menuntut ilmunya. Coba baca biografi kehidupan para ulama dahulu, luar biasa bagaimana habis harta mereka, capek tubuh mereka, mereka terus berjalan ke sana kemari menuntut ilmu, bahkan harta orang tuanya habis. Ya, karena kesehatan mereka juga maksudnya mereka juga sakit, mereka terus tapi tidak berhenti, mereka sabar. Wal yakin, dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan imamah kepada dia. Kembali kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri, kemudian wassalah, dan salat. Banyak sekali ini, sehingga Syekh Abdul Razak juga memiliki satu kitab yang luar biasa, Ta'zimus Shalah. Sebagaimana juga kitab ini namanya sama, yaitu Ta'zimus Shalah, yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ta'zim Qadri Shalah itu Syekh Abdul Razak. Beliau memiliki satu kitab yang luar biasa juga, pembahasannya dalil-dalil yang penuh di dalamnya, dalil-dalil hadis yang sahih dari ayat Al-Qur'an, juga hadis-hadis Nabi, bagaimana perhatian kepada salat itu luar biasa. Pengagungan seorang kepada salat itu harus sangat besar. Karena apa? Karena faedahnya banyak sekali. Di antaranya dalam bahasan kita ini. Beliau melanjutkan tadi apa? Fahiyya bis shalah. Lihat bagaimana Nabi SAW dalam keadaan yang sangat genting dalam perkara-perkara yang mengancam jiwa, nyawa beliau salat dulu. Kenapa? Beliau yakin, apalagi beliau seorang utusan Allah, dan Allah telah memberitakan bahwa meminta pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Begitu juga banyak kisah para sahabat, kisah nyata dari riwayat hadis, dari riwayat biografi kehidupan para sahabat yang sahih. Begitu banyak mereka mendapat pertolongan Allah, baik dalam peperangan, dalam masalah keadaan yang sangat genting dan segala macam, ya, yang mau disiksa segala macam, dengan perkara mereka sholat 2 rakaat terlebih dahulu sebelum mereka menyelesaikan masalah tersebut. Ini luar biasa perkara sholat, ya. Sekarang kita pusing bagaimana ingin menyelesaikan masalah kita yang begitu banyak. Pusing melihat di luar banyak sekali fitnah, subhat syahwat segala macam. Ya, menginginkan kebaikan-kebaikan itu kita dapatkan, pahala kita semakin banyak, memberatkan timbangan amalan kita di akhirat. Tapi kita enggak salat, tapi kita perhatian kepada salat kurang. Ya. Bahkan mohon maaf, ada orang yang dia Masya Allah dalam kegiatan sosialnya, dalam keagamaannya, zahirnya bagus, sana kemari urus ini urus itu, urus ini urus itu, tapi perhatiannya kepada salatnya kurang. Asal-asalan saja, ya, sambil-sambilan saja, tidak mengadu kepada Allah SWT bagaimana perkaranya. Banyak. Bahkan disebutkan para sahabat dahulu, mereka selalu mendapatkan pertolongan Allah SWT dalam peperangan yang sangat genting, yang sangat hebat, yang jumlah mereka sedikit, jumlah musuh 3 kali lipat lebih banyak. Kita baca banyak dalam perang Badar, perang Uhud, dan yang lainnya. Bahkan juga setelah meninggal Rasulullah SAW, perang Ma'arakatul Qadisiyah, ya, ribuan lawan ratusan ribu. Bagaimana kemenangan yang Allah SWT berikan kepada mereka. Bukan karena panglimanya Khalid bin Walid semata, tetapi dengan salat mereka. Makanya disebutkan di zaman Rasulullah sudah mulai. Maksudnya Rasulullah ada, para sahabat, ya, adalah orang yang masuk Islam dan menemani Rasulullah SAW dalam peperangan dan dalam perkara-perkara yang lain. Begitu juga setelah meninggalnya Rasulullah SAW, mereka para sahabat tetap mempraktekkannya. Makanya mereka selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan mereka ini, bahkan orang-orang kafir mengakui, para sahabat itu kalau siangnya berperang itu seperti singa, kuat, luar biasa, hebat.
Bagaimana singa raja hutan ditakuti. Padahal sahabat itu kadang-kadang senjatanya tidak lengkap, badannya kecil dibandingkan apalagi seperti peperangan dengan orang-orang Romawi yang badannya besar-besar, Romawi. Tapi Allah memberikan pertolongan kepada para sahabat. Dengan apa? Dengan salat, dengan munajat mereka. Maka disebutkan ketika mereka pada pagi atau siang harinya bertempur hebat seperti singa, dan mereka berada pada malam harinya seperti lebah. Mulut mereka penuh dengan ucapan-ucapan Al-Quran dalam salat tahajud mereka, dan mereka mengadu kepada Allah. Ini yang kita lupakan sekarang, wahai kaum muslimin. Di antaranya mungkin kita dapatkan peperangan di dunia ini, atau peperangan di antara kaum muslimin dengan orang kafir atau musuh-musuh Islam. Kenapa masih sekarang, sampai sekarang tidak mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Allah? Mungkin di antaranya seperti tadi. Ya, kita lupa meminta, mengadu kepada Allah. Pada malam hari kita bermunajat, kita menangis, kita meminta. Tapi kita ingin dapat kemenangan juga, tapi kita tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan salat. Itu rahasianya, wahai kaum muslimin. Jadi perkara salat ini ittiqa al-fitan. Seorang akan bisa menyelamatkan dirinya dari berbagai macam fitnah. Dimulailah sekarang dan seterusnya. Pasti saya mengatakan, pasti kita mengetahui semuanya. Maksudnya, saya merasakan dan Anda juga merasakan. Dalam kehidupan dunia ini banyak masalah. Permasalahan banyak sekali. Nggak ada seorang itu yang tidak dapat masalah. Ujian begitu, demi ujian terus berentetan. Dari fitnah subhat, syahwat dan musibah-musibah. Tetapi kita lupa meminta kepada Allah dengan salat. Lupa mendekatkan diri kepada Allah, meminta pertolongan supaya selamat dengan salat, lupa. Sehingga terlambat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, atau sama sekali Allah tidak mau membantu karena mereka tidak sujud kepada Allah, tidak meminta kepada Allah. Ya, terselamatkan daripada fitnah, dan juga akan diberikan oleh Allah pintu-pintu kebaikan. Kunci-kunci pintu kebaikan. Wala'allaka huna tastazkiru makana yuhafidhu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasallam inda dukhulil masjid. Wal hadits fi sahih Muslim. Kemudian beliau juga mengajak untuk melihat dalil yang berikutnya. Ya, di antaranya ini contohnya. Mudah-mudahan juga kamu di sini akan selalu mengingat apa yang selalu dijaga oleh Nabi SAW ketika beliau masuk masjid. Dalilnya berikut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Di catatan kaki di bawah, di hasyiahnya itu dalam Sahih Muslim nomor hadis 713. Min hadithi Abi Usaid atau Abi Humaid. Hadis ini dalam satu riwayat dikatakan dari Abu Usaid, kunyahnya dikatakan dari riwayat yang lain dari Abu Humaid radhiyallahu anhuma. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida, apabila salah seorang dari kamu masuk ke masjid. Ini mudah-mudahan ya seluruh kita sudah hafal insyaallah ini doa masuk masjid. Falyaqul, maka katakanlah, kata Nabi SAW, apabila kamu masuk ke masjid, ya tentunya dengan adab-adab, diantaranya dengan menggunakan kaki kanan masuk terlebih dahulu, dan mengucapkan Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ini kan ada kata-kata iftah, bukakan. Pembahasan kita apa? Kaifa takunu miftah lil khair. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu, bukan satu pintu tapi banyak pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja falyaqul, apabila dia keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari karuniamu. Pertanyaannya, apakah Anda yang laki-laki salat 5 waktu ke masjid, apakah doa ini tidak pernah Anda tinggalkan? Nah, ini kita perhatikan, introspeksi diri kita. Kadang-kadang kita nyasar aja masuk masjid. Kadang-kadang pakai kaki kiri lagi, nggak pakai doa lagi. Keluar begitu juga. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan berbagai macam pikiran kita. Padahal ini adalah doa yang sangat mulia, akan mendapatkan kebaikan orang yang mengucapkannya. Ya. Apalagi kalau orang misalnya orang terburu-buru ya ke masjid, mungkin sudah mulai sholat, itu lupa dia tuh baca doa masuk masjidnya, lupa dia. Jangan-jangan juga kaki kiri. Tenang, pergi ke masjid dengan keadaan tenang, berjalan dengan keadaan tenang. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, as-sakinah, as-sakinah, as-sakinah wal waqar.
Ya, tidak boleh seorang itu berlari kencang segala macam menuju masjid sehingga terburu-buru dan membuat dia tidak tenang. Intinya adalah riwayat Allah maftahli abwaab rahmatik. Jadi dalam riwayat yang lain dikatakan iftahli abwaab fadlik. Kalau tadi kan doa keluar. Dari riwayat yang lain di sini disebutkan di catatan kaki di bawah dikeluarkan riwayat ini lafaz ya Allah bukakan kepadaku pintu-pintu karuniamu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Jami' atau Sunan Tirmidzi nomor hadis 314, Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 771 min hadis Fatimah radhiyallahu anha. Hadis dari Fatimah binti Muhammad yaitu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Yaitu ucapan Allah maftahli abwaaba fadlik. Fal iqbalu 'ala shalah wa fi'luha fathun li abwaabir rahmah. Kaitannya dengan masalah salat tadi, iya, orang ke masjid ngapain? Ya salat. Ini yang paling utama, bukan main-main. Ya, di samping juga ada misalnya majelis taklim, tapi kan yang paling utama adalah salat. Maka salah kalau seandainya ada seorang laki-laki yang dia hanya mengejar kajian aja, ada majelis taklim, tapi salatnya di rumah. Ini salah. Ya. Bahkan yang paling penting dia perhatiannya besar adalah salat itu utamanya. Walaupun menuntut ilmu juga wajib. Ini telah kita sebutkan tadi contoh ada orang yang melakukan suatu perbuatan wajib tetapi meninggalkan kewajiban yang lebih utama. Menuntut ilmu wajib, tapi salatnya kok di rumah bagi laki-laki. Ini enggak benar. Ya, makanya ada kaitan doa ini dengan salat di masjid. Beliau melanjutkan fal iqbalu 'ala shalah. Menghadapkan diri kita ke masjid untuk salat wa fi'luha, dan perbuatan tersebut fathun li abwaabir rahmah, merupakan dibukakan oleh Allah pintu-pintu rahmat. Itulah yang dikatakan Allahumma inni as'aluka Allahumma aftahli abwaab rahmatik. Pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah itu paling banyak dalam masjid. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan ketenangan dan segala macam pahala bagi orang yang menunggu dari salat ke salat, bagi orang yang hadir di majelis ilmu di dalam masjid. Semuanya itu pintu-pintu rahmat Allah. Tapi orang kok mencari rahmat Allah, kasih sayang dan kebahagiaan itu di luar masjid. Bahkan mungkin di diskotik, tempat-tempat perjudian, minum khamar dan lain-lain. Waliyadzubillah, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat konser musik. Ini bukan abu-abu rahmatik ini abu-abu ya, sakamik, ini kehinaan, kehancuran. Ya. Fathun li abwabir rahmah wa ada'uha tamatan kamilatan. Dan ini yang kita sebutkan tadi, maka perhatikan kita betul-betul melakukan salat tadi sempurna. Tamah kamilah ini sama sebenarnya dalam bahasa Arab, tamah dengan kamilah artinya sama. Lengkap, sempurna. Dan telah kita sebutkan tadi apa? Perhatikan, kita harus juga belajar fikih ilmu tentang salat, sifat salat Nabi, mulai dari takbir bagaimana. Bahkan sebelum takbir apa yang kita lakukan. Di dalam salat bagaimana doa iftitahnya, bagaimana gerakan tangan, bagaimana pandangan mata kita, bagaimana posisi ruku, sujud, duduk di datar dua, sujud apa yang kita baca dan seterusnya. Kekhusyuan yang namanya sempurna. Ya, kalau misalnya salat berjemaah, bagaimana kaki kita rapat dengan teman sebelah kita, jangan berjarang, jangan ada celah masuk syaitan. Ini menyebabkan tidak sempurnanya salat. Makanya Nabi SAW ketika beliau menjadi imam, beliau menghadap ke makmum. Sebelum bertakbir beliau mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Ya, lurus dan rapatkan kaki. Lurus, sejajar, tumit dengan teman di sebelah, ya. Kalau satu baris itu lurus rapi seperti pasukan perang. Begitu juga rapat, ya, sawu sufufakum. Karena apa? Karena rapat dan lurusnya saf itu min tamamis shalah, kesempurnaan salat. Maka kita betul-betul ingin salat kita sempurna. Begitu juga dalam salat, mungkin salat sendiri, ya. Perhatikan ada uha tamatan kamilatan, maka ini adalah fathun li abwaabir rizki. Bahkan beliau mengatakan dalilnya banyak, ada yang lain. Bahkan dengan melakukan kesempurnaan, sempurna kita melakukan salat tersebut sesuai dengan rukun, syarat, wajibnya, bahkan ditambah dengan amalan sunatnya, ini pembuka pintu-pintu rezeki. Subhanallah, ternyata salah satu pembuka pintu rezeki dengan menjaga salat dengan sempurna. Kita merasa rezeki kita sulit, seret, segala macam, sempit. Ternyata sholat kita yang bermasalah. Ya, lupa kita. Perhatian kepada sholat itu sangat besar. Karena pembuka pintu rezeki juga. Walaupun hakikatnya kata para ulama, nggak boleh orang berniat sholatnya untuk mendapatkan duit, nggak boleh, tidak ikhlas. Tapi dilakukan dengan cara sempurna, ini pembuka. Wa kaifa yuridu li nafsihi man yanamu 'ala shalah. Begitu ini dicontohkan oleh beliau
tentunya semakin parah ketika seorang itu dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sementara dia tidur. Yanamu anis shalah ini maksudnya apa? Dia tidur tidak sholat. Kalau kita pikir-pikir, sholat 5 waktu sehari semalam wajib untuk kita kaum muslimin dari umat Muhammad SAW, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Biasanya orang banyak tidur kapan? Ya setelah maghrib, setelah isya. Kemudian nyambung dan biasanya orang banyak ketiduran, maksudnya apalagi disengaja nih nggak boleh. Pas waktu sholat subuh tidur, atau sengaja menyambung tidur. Bahkan mungkin dengar as-salatu khairum minan naum, panggilan. Sholat lebih baik daripada tidur, dia pilih kebalikannya. Ya, tidur lebih baik dari sholat. Nah, ini celaka orangnya. Ini dia nggak dapat kebaikan, hilang kebaikan pada dirinya. Ya, maka dikatakan waman yathqul ra'suhu anis shalah, barang siapa yang kepalanya berat untuk diangkat pergi untuk melaksanakan sholat, ya, maka orang seperti ini bagaimana dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan. Itulah yang selalu diingatkan oleh para ulama. Awali hari kita ketika kita mulai tidur pada malam hari, dan ketika bangun, segera bangun untuk mempersiapkan diri salat fajar atau salat subuh. Dan bagi laki-laki bersegeralah ke masjid. Ya. Dan itu adalah awal pintu kebaikan yang kita peroleh pada hari itu. Bahkan di dalam riwayat hadis yang lain dikatakan barang siapa yang menjaga salat fajar berjamaah, maka Allah akan jaga dia. Allah akan selamatkan dia dari berbagai macam bahaya, mara bahaya pada hari itu. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan apa? Burika ummati fi bukuria. Umat Nabi Muhammad SAW itu selalu diberkahi, termasuk adalah masalah rezeki di pagi hari. Diawali dengan apa? Diawali dengan salat. Ya, diawali dengan sesuatu yang luar biasa daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa kita sampaikan ini masih ada dalil-dalil yang lain yang juga akan kita sampaikan pada pertemuan Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan dari 2 riwayat hadis yang telah kita dengarkan tentang inayah bi faraidil Islam wa wajibatid din, dan penekanan adalah masalah salat, mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama, dan kita lanjutkan insyaallah masih pada poin yang keempat pada pertemuan Selasa yang akan datang. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan waktu yang ada sebelum salat maghrib. Sebelum azan maghrib kita bacakan pesan singkat dari WhatsApp pada hari ini, pada sore hari ini. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, bolehkah kita mengajar ngaji dengan memungut bayaran? Ini ada di pembahasan para ulama. Ya. Bahkan disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam hadis Bukhari, sesuatu yang paling berhak orang untuk mendapatkan upah adalah mengajarkan Al-Quran. Ya, itu dalam Sahih Bukhari. Makanya para ulama mengambil dalil dari Sahih Bukhari ini bolehnya orang mengambil upah atau memungut bayaran dalam mengajar ngaji, mengajar Al-Quran. Dan ini umum juga, termasuk juga dalam mengajarkan ilmu agama. Apakah boleh juga dia menolak? Boleh, nggak ada masalah juga. Tetapi dengan syarat dia punya penghasilan, apalagi dia sudah punya keluarga. Apakah mungkin dia ngajar ke sana kemari habis waktunya, ya tidak ada yang dia pegang, kemudian bagaimana dia menafkahi anak dan istrinya? Ini salah. Ya, makanya dari zaman dahulu, dari khilafah Islamiyah dahulu, dari khulafah atau khalifah yang mereka orang-orang yang berilmu, bertakwa, mereka punya perhatian besar kepada para ulama atau orang-orang yang mengajarkan Al-Quran atau orang-orang yang mengajarkan ilmu. Betul-betul disuruh fokus untuk mengajarkan ilmu dan mereka digaji. Dan itu kita dapatkan di Saudi Arabia. Ya, semenjak berdirinya negara Islam Saudi Arabia, dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, kemudian dengan bekerja sama dengan pemimpin yang beliau adalah seorang raja dan memiliki kekuatan, yaitu Muhammad bin Saud, ya, dan keturunan-keturunannya terus sampai sekarang masih ada. Dan kita mengetahui bagaimana sejarah berdirinya negara Saudi berasaskan atas dasar syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah. Ya, bagaimana sekarang dirasakan, ya? Dulu mungkin awal-awal belum ada ditemukan minyak. Nah, subhanallah, Allah berikan keberkahan ketika orang bertakwa, ketika suatu negeri itu bertakwa, kata Allah, ya, walau kana ahlul qura, ya,
amanu wattaqau, kalau seandainya penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim abwaaba barakatin minas sama. Ini janji Allah, kami akan bukakan pintu keberkahan, bahkan juga rezeki dari langit, bahkan dari bawah bumi. Maka Allah berikan kekayaan dengan adanya minyak. Sudah bertemu, sudah dapat diolah, kemudian menjadi negara yang diberikan oleh Allah kemakmuran dan harta benda yang banyak. Kemudian mereka mendirikan, mempraktekkan syariat Islam, dan juga banyak para ulama-ulama di sana, sehingga mereka memiliki suatu amalan yang mulia sampai sekarang. Orang digratiskan sekolah, bahkan di beasiswa. Kita merasakan sendiri, mahasiswa UIM, kita juga pernah kuliah di sana selama 6 tahun itu. Ya, kalau kita lulus itu cuman kita ngurus paspor aja. Kemudian ada surat-surat ini penting segala macam. Kemudian nanti kalau sudah keluar visa, gratis semuanya. Pesawat pun gratis sampai ke sana, sampai asrama, sampai dikasih uang makan. Nanti ada belajar setiap tahun itu ada buku-buku pelajaran, dikasih lagi uang buku, badal kutub namanya. Ya, subhanallah. Belum lagi nanti di sana ada orang-orang kaya atau yang muhsinin yang juga memberikan zakat pada penuntut ilmu untuk membantu mereka. Jadi subhanallah, Allah bukakan pintu-pintu keberkahan. Ya, Allah bukakan pintu-pintu keberkahan bagi mereka, dan mereka memang perhatiannya besar kepada pengajar ilmu agama dan para ulama, sehingga mereka para ulama di sana betul-betul diberikan istilahnya gaji yang mapan, sehingga mereka betul-betul konsentrasi. Jadi intinya apa? Dibolehkan. Apalagi kalau seandainya dikelola oleh negara. Ya, mohon maaf kita tidak menyalahkan negara manapun, tapi banyak orang perhatiannya kepada misalnya olahraga luar biasa, habis miliaran, yang dapat ini segala macam, dapat apalagi juara, ya ada ini dan segala macam pendidikan, tapi perhatian kepada agama sangat kurang. Ini sebenarnya salah. Kepada agama itulah perhatian kita harus besar. Pemimpin harus memperhatikan dalam masalah agama. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah di negara tersebut kepada pemimpin tersebut. Seluruhnya akan dapat merasakannya. Dengan apa? Dengan adanya perhatian yang besar kepada perkara agama. Dan mudah-mudahan kita juga mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, ya. Alhamdulillah di mana-mana ada televisi dakwah, ada Asil TV, Roja TV dan yang lainnya. Ya, mari kita bantu. Ini dalam rangka untuk juga menyampaikan syiar Islam di mana-mana. Dan kita butuh orang-orang yang insya Allah memberikan materi mereka dalam menegakkan dakwah mereka dengan cara harta. Kalau disuruh ustadznya jalan sendiri aja, cari sendiri ya repot. Akhirnya dia kadang-kadang nggak bisa juga ngisi kajian karena sudah mencari dunia saja. Sementara dia harus ngajar, dia harus ini segala macam. Jadi intinya boleh. Ya, bolehkah kita mengajar ngaji dengan memungut bayaran? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, sepertinya 2 menit lagi kita membukanya. Pertanyaan. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bersedekah dengan mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal? Apakah pahalanya sampai untuk orang tua tersebut? Para ulama menjelaskan di dalam hadis izamatul insan atau izamat ibnu Adam, apabila mati seorang anak manusia atau anak Adam, dan tentunya di sini adalah kaum muslimin karena mereka yang akan mendapatkan pahala. Ya. In qata amaluhu, dan seluruh amalannya yang dia lakukan di dunia putus. Karena apa? Putusnya amalan dengan kematian. Tidak ada lagi bisa beramal. Ya. Illa min salas, kecuali dari 3 perkara. Namanya apa? Pahalanya menyambung terus, dapat ditransfer pahala tersebut walaupun dia berada di alam kubur, alam barzakh. Di antaranya adalah waladun saleh yad'u lahu, yaitu seorang anak yang saleh mendoakannya. Di antara amalan yang besar adalah doa. Tapi tidak menunjukkan doa saja, bisa salat dan yang lainnya, sedekah. Jadi intinya apa? Amalan anak yang saleh sampai kepada kedua orang tuanya. Makanya para ulama mengatakan dari hadis ini tidak ada disebutkan adanya perlu niat. Jadi tidak diniatkan pun secara lafaz, saya niatkan ini sedekahnya adalah untuk pahalanya kepada orang tua kita. Tidak perlu diucapkan. Insya Allah dalil tadi menunjukkan pahalanya langsung otomatis sampai kepada kedua orang tua. Ya, bahkan juga disebutkan oleh para ulama, amalan anak di dunia karena perjuangan orang tuanya dalam menyekolahkan, dalam mendidik dan mengarahkan kepada agama, amalan anak tersebut orang tuanya masih meninggal juga dapat pahala, ngalir kepada orang tuanya. Begitu juga apabila orang tuanya sudah meninggal. Jadi yang benar itu adalah, yang lebih tepat adalah tidak perlu mengatasnamakan nama orang tua. Kenapa? Karena khawatir nggak sampai. Ustaz, insya Allah sampai sesuai dengan dalil tadi.
Ya, dalil yang lain juga dikatakan wa anna laisa lil insani illa ma sa'ah, itu dalam Al-Qur'an. Dan tidaklah apa yang diperoleh oleh manusia kecuali apa yang dia usahakan. Para ulama tafsir menjelaskan, menguatkan hadis Nabi SAW, ya, dikatakan inna auladikum min kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah dari hasil usaha kalian, itu hubungan suami istri. Maka dikatakan apa yang diusahakan itu termasuk bahagian dari diusahakan oleh orang tua, adanya anak, dan amalan anak itu terus mengalir kepada kedua orang tua. Ini sangat menguntungkan orang-orang yang memiliki anak-anak yang saleh, mendidik, memperhatikan agama mereka dari kecil, terus perhatian, ya, walaupun mungkin mereka belajar umum tetapi perhatian kepada agama juga besar, ya, sehingga menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah, yang saleh, yang beramal, yang juga selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah terhadap dosa orang tuanya, bahkan juga rajin bersedekah. Dan ini insyaallah amalannya akan sampai secara otomatis kepada orang tua walaupun tidak diatasnamakan. Ya, kalau pertanyaan bagaimana mengatasnamakan, wallahu a'lam bishawab, yang lebih tepat tidak perlu karena dalilnya sudah jelas. Ya, amalan anak itu sampai kepada, amalan anak yang saleh sampai kepada orang tua. Pertanyaan, ada 2 pertanyaan lagi yang tidak bisa kita lanjutkan insyaallah. Sebenarnya ada pertanyaan yang kita tunda pada pertemuan yang lalu yang tidak sempat kita baca juga, mudah-mudahan pada pertemuan Selasa akan datang kita bisa baca dan kita jawab sesuai dengan ilmu yang ada pada kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat kita sampaikan bahasan kita pada sore hari ini, pada Selasa ini, petang Selasa, dalam bahasan kaifa takunu miftahan lil khair, bagaimana kamu bisa menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan kita masuk kepada perkara yang keempat, yaitu al-inayah bil faraid al-Islam, ya, wa wajibatid din, perhatian yang besar kepada kewajiban-kewajiban agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan amal saleh, ya, setelah kita mengetahui ilmu tersebut, dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kekuatan kepada kita untuk kita dapat menyampaikannya dan sabar di dalam mendapatkan ujian-ujian dalam ilmu, amal, dan menyampaikan ilmu yang kita ketahui tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.